apa kabar? Pasti adik-adik semua sehat-sehat ya. Kita pagi hari ini mau berbakti kepada Tuhan. Adik-adik di rumah persiapkan diri biar semua kita pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikutin Kak Tina ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau berbakti kepada Tuhan. Tuhan, biar Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Kau Allah, Yesus Tuhanku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana adik-adik disuka? Disuka kau ada, di duka pun kau ada. Kau Allah, Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ketika adik-adik susah, di sana kau ada, di duka pun kau ada. Kau Allah, Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Kau Allah, Yesus Tuhanku. Kau Allah, Yesus Tuhanku. Kau Allah, Yesus Tuhanku. Amin. Mari adik-adik kita persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Katakan sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Mari adik-adik kita menyembah Dia. Oh, kita tinggikan Dia. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan, yang kami puji-puji, sebab Engkau saja yang patut ditinggikan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang agung Tuhan, Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hati kami haus dan lapar ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami persiapkan Tuhan tanah hati yang paling subur. Kami siapkan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja samalah
dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau serius Tuhan, kami mau fokus ketika mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Hai Petra Kids. Coba tebak, kakak lagi ada di mana? Ya, betul banget, kakak lagi ada di kandang ayam. Kenapa ya kakak ada di kandang ayam? Sekarang kakak punya pertanyaan. Adik-adik tahu nggak ini binatang apa? Lucu ya, warnanya kuning kayak jaket kakak. Ya, betul, ini adalah anak ayam. Coba, kalau yang ini binatang apa? Ayam? Betul juga. Tapi lebih tepatnya ini adalah induk ayam. Si betina yang melahirkan anak-anak ayam ini. Nah, sekarang kakak mau cerita nih. Apa sih kak hubungannya sama anak ayam ini? Jadi adik-adik, ternyata setiap mereka mau makan, induk ayam ini akan ngajak anak-anaknya untuk berkeliling, mencari biji-bijian, mencari cacing di tanah. Nah, adik-adik, tapi ketika mereka lagi makan, biasanya ada sebuah binatang yang suka memangsa anak-anak ayam. Binatang itu adalah burung elang. Wah, burung elang yang gagah itu ternyata suka makan anak-anak ayam adik-adik. Nah, kalau misalnya induk ayam udah tahu nih bakal ada elang yang ingin memangsa anak-anaknya, ibunya ini langsung berkokok, langsung manggilin anak-anaknya untuk berkumpul. Lalu induk ayam ini akan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Walaupun ayam gak bisa terbang, tapi ayam punya sayap loh adik-adik. Jadi anak-anaknya dilindungi di bawah sayapnya sampai tidak terlihat lagi oleh sang elang. Dan disitulah anak-anaknya merasa aman. Wah, baik banget ya memang kasih seorang ibu itu. Begitu juga Tuhan Yesus loh adik-adik. Kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pernah bilang dalam Matius 23 ayat 37. Tuhan berkata, "Aku rindu mengumpulkan anak-anakku seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya." Tuh, Tuhan aja kasih ilustrasi tentang ayam tadi adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tuh pengen melindungi kita. Jadi apa ya hubungannya sama cerita yang kakak mau bawain hari ini? Yuk kita dengerin dulu ceritanya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu dong. Minggu lalu Kak Tuti cerita tentang apa ya? Ada yang ingat gak adik-adik? Ya, benar banget. Minggu lalu Kak Tuti bercerita tentang Naomi dan Ruth. Nah, Ruth itu siapanya Naomi sih adik-adik? Ya, Ruth adalah menantunya Naomi. Terus mereka tinggal di suatu negeri yang asing. Ada yang ingat gak ya negeri yang asing itu namanya apa? Depannya M, belakangnya B. Apa tuh? Moab, betul banget. Nah, adik-adik, setelah Orpa memutuskan untuk pergi berpisah dengan Naomi dan Ruth memaksakan diri untuk mengikuti Naomi. Nah, kita saksikan kelanjutan ceritanya. Yuk! Oh ya adik-adik, cerita ini diambil dari Ruth 2. Jadi kalau adik-adik mau baca di Alkitab masing-masing, boleh banget. Setelah berhari-hari dalam perjalanan dari Moab, tibalah Ruth dan Naomi di Bethlehem. Banyak yang tidak menyangka itu adalah Naomi. Karena Naomi memiliki saudara yang kaya raya dan memiliki ladang, Ruth berkata kepada Naomi bahwa ia akan bekerja di ladang tersebut untuk memungut bulir-bulir jelai.
Awalnya Naomi kurang setuju karena takut Ruth diperlakukan tidak adil, karena Ruth adalah orang asing. Tapi Ruth meyakinkan Naomi bahwa ia akan baik-baik saja dan berjanji akan kembali pada saat malam hari. Dan Naomi pun mendoakan Ruth. Lalu pergilah Ruth untuk bekerja memunguti bulir-bulir jelai di belakang penyabit-penyabit. Ruth bekerja di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Ruth sangat giat bekerja. Dari pagi hingga sore hari hingga malam hari ia bekerja terus-menerus hanya untuk mendapatkan makanan. Ketika sore hari tiba, datanglah Boaz, sang pemilik ladang dari Bethlehem. Ia berkata, "Kiranya Tuhan menyertaimu." Boaz melihat Ruth dan bertanya, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang menjawab, "Dia adalah seorang perempuan yang pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Ia bekerja dari pagi hingga petang." Lalu Boaz menyuruh Ruth untuk bekerja bersama perempuan-perempuan lain dan Ruth boleh minum sepuasnya. Ruth bertanya, mengapa ia begitu diperhatikan dan dikasihani? Boaz berkata, karena ia telah mendengar kebaikan serta kesetiaan Ruth kepada Naomi. Ketika sudah waktunya makan, Boaz mengajak Ruth untuk makan roti bersamanya. Ia makan sampai kenyang, bahkan bersisa sangat banyak. Akhirnya ia simpan untuk diberikan kepada Naomi saat pulang. Lalu Ruth pergi kembali untuk memungut bulir-bulir jelai. Boaz memerintahkan kepada seluruh pekerjanya agar Ruth bisa disisakan sehelai bulir-bulir tersebut, sehingga Ruth bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Betapa bahagianya Ruth melihat hasil pungutannya dan dapat membawanya kepada Naomi. Ia pulang dengan semangat dan bergembira. Dan menceritakan hasil pekerjaannya kepada Naomi. Dan Ruth pun menceritakan tentang Boaz. Dan ternyata Boaz masih saudara dengan Naomi. Naomi menyuruh Ruth untuk tetap bekerja di sana karena Naomi percaya Ruth akan aman di sana. Sampai musim menuai jelai sudah habis, persediaan mereka masih sangat banyak dan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Wah, keren banget ya! Tunggu. Kakak ganti dulu ya backgroundnya, kita pindah ke tempat dulu. Oke, sip. Adik-adik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Ruth. Kakak kagum banget sama Ruth. Walaupun sebenarnya Naomi bukan orang tua kandungnya, tapi Ruth itu sangat setia terhadap Naomi. Dan dia rajin banget adik-adik. Demi Naomi dan dirinya yang makan, ia rela bekerja di ladang orang lain. Gimana ya rasanya mungutin jelai yang udah sisa-sisa di tanah dari pagi sampai sore? Wah, pasti lelah banget ya adik-adik. Yuk, coba kita ikutan mungutin gandumnya. Nih, kakak udah sebarin gandum. Yuk, kita sentuh gandum-gandumnya supaya keambil gandum-gandumnya dan kita taruh di wadah kita. Mana lagi adik-adik? Ada di atas. Ini juga belum. Ini? Oh. Wah, udah bersih adik-adik. Makasih
makasih ya udah dibantuin. Tapi adik-adik, kalau kayak gini doang mah gampang. Gak kena terik matahari, gak berjam-jam, cuma tinggal disentuh. Kalau Ruth bekerja dari pagi sampai sore hari, ngutin satu-satu di tanah, bayangin adik-adik. Sampai hasilnya jadi banyak banget kayak tadi, sampai bisa disimpan saat musim dingin. Wah, bayangin adik-adik, luar biasa banget ya Ruth. Nah, adik-adik, selain itu, Tuhan tuh senang banget sama perbuatan Boas. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena dia baik banget sama orang asing adik-adik. Nah, sekarang kakak tanya. Adik-adik pernah nggak sih pindah rumah? Pindah tempat tinggal? Pernah nggak? Kakak pernah. Terus kakak tuh pengen kalau misalnya di rumah yang baru itu kakak kenal sama tetangganya. Adik-adik juga pengen gak punya teman main kalau abis pindah rumah? Pasti pengen dong. Atau enggak, adik-adik pernah gak saat di sekolah ketemu teman-teman baru? Ketika naik kelas, kelasnya berubah, ketemu teman-teman baru, adik-adik pengen gak bisa temenan sama mereka? Adik-adik bersikap baik atau jahat sama mereka? Pasti baik dong ya. Nah, kayak Boas tadi adik-adik, walaupun dia tidak mengenal Ruth, tapi dia mau bermurah hati karena apa? Karena dia sudah mendengar cerita tentang Ruth yang sangat luar biasa setia terhadap mertuanya, Ibu Naomi. Kita harus belajar nih sama Om Boas. Dia bersikap ramah terhadap orang-orang baru, tapi bukan berarti ya adik-adik sama semuanya mau ikut. Kalau misalnya ada orang asing yang ngajak adik-adik kemanapun adik-adik pergi, adik-adik harus tanya ke papa mama terlebih dahulu. Gak boleh main pergi. Tapi di sini maksudnya adalah bersikap ramah dengan orang asing. Kita senyum aja udah ramah. Kita manggil hai bu, hai pak, hai kamu, misalnya sama teman seumuran. Itulah ramah. Bukan berarti kita mau diajak kemana-mana sama orang asing ya adik-adik, ingat. Nah, kita bisa belajar nih adik-adik dari Boas keramahannya terhadap orang asing. Nah, adik-adik, kakak percaya kalau adik-adik bisa ramah sama orang asing atau orang yang adik-adik belum kenal, orang itu juga akan senang sama adik-adik. Wah, anak ini ramah ya. Dan adik-adik tahu nggak kalau adik-adik ramah, melalui keramahan adik-adik itu, orang-orang itu akan merasa terberkati loh adik-adik. Bisa sepanjang harinya jadi senang karena ternyata ada yang menganggap mereka. Atau misalnya adik-adik berbagi sesuatu kepada mereka walaupun adik-adik belum kenal, mereka akan tersentuh. Wah, ternyata masih banyak ya orang baik. Nah, yuk adik-adik kita bersikap ramah sama semua orang walaupun kita belum mengenal mereka. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Setuju? Semuanya harus ramah, gak boleh marah-marah kalau depan orang, gak boleh cemberut. Semuanya harus tersenyum dan kita harus percaya dari senyuman kita bisa membuat orang lain juga ikut tersenyum. Oke? Setuju ya semuanya? Nah, masih ada cerita kelanjutannya tentang Ruth. Ditunggu ceritanya minggu depan. Oke? Sip, kakak suka semangat adik-adik. Nah, sekarang semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Yuk, Bapak yang baik, terima kasih untuk teladan yang luar biasa dari Boas. Karena Boas yang begitu ramah dan murah hati, kami belajar juga untuk menjadi orang yang ramah dan murah hati. Tuhan tolong supaya kami juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Tuhan tolong juga supaya kami murah senyum terhadap orang-orang yang baru kami kenal juga. Karena kami yakin dan percaya dari senyuman kami bisa memberkati orang lain.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang bisa kami pelajari hari ini. Tuhan tolong supaya adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka, dalam lingkungan sekolah, rumah, maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. See you. Terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan dengan baik. Shalom Petra Kids, balik lagi nih sama aku Kak Intan. Sekarang waktunya kita kreativitasnya adik-adik. Yuk ikutin terus. Alat dan bahan yang harus kita siapkan ada origami 6 warna. Warnanya bisa bebas ya adik-adik. Terus ada double tip dan ada gunting. Pertama, ambil 1 lembar origami, lalu adik-adik lipat membentuk segitiga. Seperti ini. Lalu di sisinya 1 lagi. Setelah itu, adik-adik tarik ujung sebelah sini ke titik tengahnya. Lakukan hal tersebut pada sisi-sisi yang lain. Jika sudah seperti ini, buka lalu lipat ke setengahnya. Lalu lipat lagi. Begitu seterusnya. Setelah sudah, kita balik dan lipat bagian ujung ke tengah kembali seperti ini. Kemudian adik-adik lipat ini ke atas seperti ini. Lalu yang satunya lagi juga seperti itu. Ditarik ke atas. Nah, setelah sudah, adik-adik satukan seperti ini. Nah, jadinya bentuknya kayak love gini. Lakukan hal yang sama pada origami yang lain, jadinya seperti ini ya adik-adik, banyak. Lalu adik-adik berikan double tip di bagian sininya seperti ini. Lalu kita tempelkan. Satu sama lain seperti ini. Lalu satukan kedua ujung tadi hingga berbentuk seperti lingkaran. Ujung ini dengan ujung sebelah sini.
Lalu adik-adik bisa mainkan, diputar seperti ini. Dia jadinya bisa jadi beberapa bentuk. Lalu sebaliknya juga. Tara, seperti ini. Tara, udah jadi nih adik-adik permainan origaminya. Selamat coba di rumah ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.